Salam, puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak Mama, Bapak Saudaraku di mana-mana tempat. Saat ini kita akan ada di dalam mesbah doa dan renungan untuk dimana kita saling men-share, menguatkan lewat kebenaran firman Tuhan dan juga kita lewat pergumulan dan doa bersama. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana, dan kita akan sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa terus memberkati kami, menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia bagi kami lewat Roh Kudus yang terus bekerja menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan di tengah pergumulan kami. Terima kasih Tuhan di saat ini dalam mesbah doa dan renungan Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan lewat Roh Kudus untuk berkuasa bagi kami, hamba yang membagikan, men-share firman Tuhan, dan juga bagi semua kami yang mengikuti, sama-sama kami diberkati Tuhan. Dan mari Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, dalam mesbah doa dan renungan kali ini, saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang tentu dalam kaitan dengan mesbah doa dan renungan pada beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana Yosua dituntun Tuhan lewat firman Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk mencapai tanah perjanjian, tanah Kanaan, tentu dengan berbagai macam jaminan Tuhan bahwa Tuhan tetap menyertai, dan tentu dengan syarat-syarat bahwa dia harus terus berjalan di dalam kepimpinan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan hidup untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, terus berada dalam rel kebenaran. Maka itu jaminan kepastian pasti untuk masuk kepada satu tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, dengan Tuhan tetap setia. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, bukankah telah ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, Bapak Mama, haleluya. Satu kebenaran ataupun firman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, dalam renungan firman Tuhan pada mesbah doa dan renungan kali ini saya memberikan tema, janganlah kecut dan tawar hati, Tuhan pasti menyertai kita. Bahwa ini satu perintah, satu firman Tuhan yang diberikan kepada Yosua, pemimpin yang dipilih Tuhan setelah wafatnya Nabi Musa. Dan kemudian inilah yang kemudian Tuhan menyatakan kepada Yosua bahwa Allah senantiasa menyertainya kemanapun dia pergi, kemanapun dia memimpin bangsa Israel itu. Di mana itulah bukti penyertaan Tuhan, jaminan penyertaan Tuhan. Tetapi kemudian di sini Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa tentu Yosua harus berjalan di dalam apa yang maunya Tuhan, apa yang maunya Tuhan kehendaki. Sebagaimana juga Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa kita pun demikian, bahwa melangkah di tahun 2022 itu satu bagian daripada panggilan Tuhan. Untuk kita terus melangkah, untuk meraih suatu kehidupan masa depan. Tentu gambaran kita adalah tahun 2021 kemarin. Tetapi Tuhan telah memperkenankan kita ada di tahun 2022, maka Tuhan punya satu rencana yang lebih besar daripada ini. Walaupun mungkin tantangan demi tantangan, beban demi beban, persoalan demi persoalan akan kita hadapi. Sebagaimana juga gambaran yang Tuhan berikan kepada Yosua bahwa untuk mencapai tanah Kanaan, tujuan di sana adalah tidak mudah. Dia akan berhadapan dengan orang-orang atau bangsa-bangsa, suku-suku di sekitar wilayah-wilayah itu, orang-orang yang dibilang hebat, orang-orang yang tentu perkasa, dan wilayah-wilayah kondisi pencapaian lokasi juga sangat sukar dan sulit. Tetapi Tuhan menjamin ada penyertaan Tuhan. Sehingga demikian ada dua kata di sini yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dikatakan di sini bahwa janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini satu hal yang, dua kata yang sering kali kita hadapi, ataupun suatu situasi kondisi yang kita hadapi. Jangan kecut, berbicara tentang merasa gentar, merasa takut, dan kemudian merasa ngeri.
menghadapi suatu persoalan masalah, tentu secara manusia kita akan gentar, kita akan takut, kita akan merasa nyeri, beban persoalan, apalagi yang tadi saya katakan gambaran tahun 2021 kemarin. Ini suatu gambaran situasi. Dan Bapak-Bapak Saudara Kristen, ini suatu hal yang terbentang di kita, di perjalanan kita. Tapi Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Allah tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Pada saat kita dicobai, maka kita akan diberikan solusi atau jalan keluar. Puji Tuhan, haleluya. Betapa setia Allah bagi saya dan saudara. Untuk itu Bapak-Bapak Saudara kasih Tuhan, tentu ini suatu kondisi persoalan. Yang kemudian bahwa berbicara tentang tawar hati, berbicara tentang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang harapan, dan hilang keberanian. Ini dua hal yang kemudian yang Tuhan nyatakan kepada Yosua sebagai seorang pemimpin, bahkan kepada bangsa Israel, bahwa dalam menghadapi situasi masalah persoalan beban apapun, untuk mencapai tanah perjanjian, mencapai tanah Kanaan yang penuh dengan berbagai macam gambaran hidup yang sangat luar biasa, tentu tidak mudah, tentu berhadapan dengan persoalan-persoalan demikian, tetapi tidak boleh kecut, tidak boleh takut gentar, tidak boleh mengalami suatu hal yang katakanlah kehilangan harapan, putus asa di saat mengalami suatu kesulitan, kesukaran hidup atau apapun beban itu. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 dan ke-10 juga dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu gambaran. Sehingga demikian Tuhan Allah tidak mau supaya bangsa Israel kepimpinan Yosua jangan kemudian terjerumus dengan kondisi seperti itu. Tidak boleh kecut hati, tidak boleh tawar hati, karena justru itu akan melemahkan kekuatan mereka. Karena Tuhan menjamin tadi dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, ini juga yang sama kepada kita. Kita akan menjalani tahun 2022. Kita berada di tahun 2022 dan tentu kita percaya bahwa tentu ada penyertaan Tuhan. Sebagaimana juga Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, yaitu Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, haleluya. Betapa luar biasanya Tuhan dan Allah kita yang sangat luar biasa. Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Mama, saya dan saudara. Yang penting tadi kita tidak boleh kecut dan tidak boleh tawar hati. Karena Tuhan pasti menolong dan menyertai Bapak, Mama, saya dan saudara. Untuk itu Bapak, Mama, saudara kasih Tuhan, marilah kita membangun suatu kehidupan kita dengan Tuhan. Sebagaimana dalam Mispa doa yang sebelumnya saya sudah sampaikan dalam bagian firman Tuhan, kalau kita baca pasal pertama ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9, kita menemukan di situ bahwa tentu kita harus hidup untuk mengandalkan Tuhan. Tentu kita harus hidup untuk bersekutu dengan Tuhan. Tentu kita harus hidup untuk terus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tentu kita harus hidup untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan itu, hidup di dalam kekudusan pertobatan. Tentu kita harus hidup di dalam terus memperkatakan, menyaksikan firman Tuhan itu di tengah kehidupan lingkungan kita keluarga, di tengah lingkungan kita dimanapun kita berada, di dalam hal pelayanan kehidupan sosial, dimanapun kita terus menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan lewat firman Tuhan yang kita terus menyampaikan dan memberitakan itu, dan terus menyatakan lewat kehidupan kita yang baik, yang benar, memuliakan Tuhan. Disitulah maka Tuhan akan menyatakan, dan pasti itu bagi kehidupan kita penyertaan Tuhan selalu ada dan pasti. Nah, saudara, apapun masalah, beban, persoalan yang kita akan hadapi dan kita sedang hadapi, percaya bahwa Tuhan telah memberikan jaminan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Dan Bapak-Bapak saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan juga di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan Yesus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Apapun persoalan masalah yang kita hadapi dan kita akan hadapi, percaya bahwa Tuhan memberikan jaminan tentang penyertaannya senantiasa bagi saya dan saudara.
Tuhan memberikan jaminan bahwa pada saat persoalan beban itu kita hadapi, beban itu tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Pada saat beban itu kita hadapi, persoalan itu kita hadapi, mari datang kepada Tuhan, letakkan semua itu ke hadapan Tuhan, berdoa, menyembah Dia, dan percaya atas kepemimpinan Dia, dan percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Demikian Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan lewat Mezbah Doa dan Renungan yang sederhana ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Yosua sebagai pemimpin seorang generasi, seorang muda yang diperkenankan untuk memimpin bangsa Israel untuk mencapai tanah Kanaan yang kelimpahan berkat yang ada di sana. Tentu akan menghadapi berbagai macam pencobaan, menghadapi berbagai macam persoalan hidup, menghadapi berbagai macam liku-liku jalan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan Allah senantiasa menyertai. Sebagaimana juga Tuhan Yesus juga berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Tetapi kemudian Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan mau supaya kami tidak boleh khawatir, ataupun kami tidak boleh kecut dan tidak boleh berhati. Karena itu demikian akan menghilangkan kekuatan iman percaya kami, pengharapan kami kepada Tuhan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Mari Tuhan yang mendapati kami semua yang punya beban masalah persoalan hidup, mari Tuhan sebagaimana firman-Mu, bahwa Engkau senantiasa memberikan jaminan penyertaan, Engkau akan memberikan kelegaan, dan kemudian kami percaya, kami yakin Tuhan, bahwa di dalam nama-Mu kami memperoleh jawaban yang pasti, kami memperoleh kelegaan, dan kami memperoleh berkat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih, berkati akan kehidupan bangsa negeri kami di tengah beban persoalan yang ada, dan Tuhan melindungi kami semua dari Sabang sampai Merauke, berbagai macam upaya pemerintah dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan memberkati, dan semua berkat Tuhan memberkati seluruh pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua kami, entah pribadi, entah rumah tangga, entah itu kehidupan beban sosial apapun Tuhan, apapun masalah persoalan, mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, memberkati dan ulurkan tangan-Mu, kasih-Mu di sana. Dan Tuhan, di mana khususnya yang masih ataupun saudara kami yang mengalami bencana ataupun wabah virus corona ini, kami minta di dalam nama Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu di sana Tuhan, untuk adanya kesembuhan, untuk adanya pemulihan kembali, dan bahkan banyak beban-beban sakit penyakit yang lain Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu di sana. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semua ini, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, kami percaya begitu banyak doa, begitu banyak pergumulan, begitu banyak beban doa, begitu banyak beban persoalan kami percaya di dalam nama Yesus kami memperoleh jawaban yang pasti dan indah pada waktunya. Kami memperoleh kepastian itu. Terima kasih, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, demikian Mezbah Doa yang sederhana ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, haleluya, shalom.